Cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke, Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Sama Mas Bro yang mengikuti Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok, teman-teman ya. Hari ini IHSG naik lagi, teman-teman, udah naik 3 hari. Jadi teman-teman harus hati-hati sih kalau udah kayak gini ya. Ini udah naik berapa hari? 3 hari, 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ini naik juga, yang merahnya merah dikit di sini. Guys, dari tanggal 6 itu naik gitu ya. Dan mungkin aja akan koreksi gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau kita lihat dari asingnya guys ya, untuk si IHSG ini asingnya masih net buy walaupun transaksinya itu kecil ya, masih di bawah 10 triliun, teman-teman. Nah, hari ini Telkom malah turun, guys. Kemarin kita bahas ya Telkom ya. Yang naik malah SMGR ya. SMGR yang kita bahas 2 hari yang lalu. Nah, SMGR kita udah profit luper lumayan, tapi masih kita hold ya untuk SMGR. Nah, untuk Telkom ini malah turun, guys. Tapi is no problem sebenarnya untuk Telkom ini. Nah, ini kemarin kita bahas soalnya. Hold aja, karena Telkom ini nanti akan dapat sentimen positif juga saat ada penurunan suku bunga, teman-teman. Dan mungkin memang Telkom ini ya di holdnya agak lama gitu ya, nggak langsung cuan instan kayak Wika gitu guys ya. Jadi ya saham-saham sabar. Dan kalau misalnya nih guys, teman-teman dapat Telkom di harga segini ya 2.800-an gitu ya, mungkin 2.700 tuh udah di bawah guys. Ini udah ya deket banget sama harga wajar lah sebenarnya. Dan kalau di hold nih berpotensi ke 3,5 ke atas guys untuk si Telkom ini, mungkin kedepannya nanti. Toh kalau misalnya lama gitu ya udah hold aja gitu kan, kita investasi di sini seperti itu guys untuk si Telkom. Ya dapat dividen lah tahun depan. Jadi masih aman untuk Telkom sebenarnya. Dan kalau menurut saya sih harusnya sih kalau nanti suku bunga turun bisalah ke 3.000-an atas lagi guys untuk si Telkom. Dan mungkin di akhir tahun gap ini bakal ketutup. Nah, lihat nih guys. Nah, untuk si Telkom jadi masih aman. Terus kemarin saya bahas apa lagi ya selain Telkom ya? Ya pokoknya blue chipnya hold dulu lah. Oke ya, kita akan bahas sahamnya guys ya. Untuk besok kita bahas 4 aja guys. Aduh, kita bahas 4 dulu aja ya. Serak suaranya guys. Oke, kita bahas saham-saham konstruksi yang naik hari ini ya. Nah, ini dapat berita ya bahwa istilahnya itu IKN akan dikebut gitu ya. IKN bakal lanjut kalau Prabowo gitu ya. Jadi istilahnya Prabowo kan melanjutkan ya, berkelanjutan lah. Tagline-nya kan seperti itu. Jadi kalau Prabowo Gibran yang jadi berarti IKN lanjut. Nah, makanya saham-saham konstruksi pada naik ya. Wika kena gocek kita kemarin. CCL 2%, sekarang malah arah. Ya, apes lah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini kita dapat ganti dari SMGR ya kemarin ya. Untuk si cuannya si Wika. Nah, kita bahas PTPP aja yang nggak minus ya. Kalau Wika ini memang Wika ini memang bikin nggak tenang sih kalau hold Wika yang fundamental seperti ini. Saya sih nggak bisa gitu ya. Minus dikit pun saya udah grogi gitu ya. Ini pribadi saya aja guys. Kalau saya waktu itu minus Wika 2% tuh udah waduh gimana ini gitu ya. Udah grogi gitu ya. Karena memang nggak bisa fundamentalnya digituin gitu ya. Mau ngomong apa juga saya nggak bisa kalau nge-hold saham yang kayak gini gitu. Jadi kalau mau minus di Telkom 10% saya santai aja. Minus di Astra 10% saya santai aja gitu. Tapi di Wika 2-3% udah bikin hati nggak tenang karena memang fundamentalnya nggak bisa lah buat di hold gitu. Mungkin kalau teman-teman ya masa bodoh ya mungkin ya cuan gitu di saham Wika. Oke guys ya, kita bahas PTPP aja yang fundamentalnya lebih bagus ya. Jadi kita ada pegangan lah fundamental seperti itu.
Nah, PTPP ini fundamentalnya bagus guys. Untuk saat ini aja pairnya 10 kali. Jadi kalau teman-teman yang beli PTPP di harga 200, itu pairnya cuma 5 kali loh. Waktu itu murah sekali untuk PTPP. Kalau sekarang sih mungkin udah pairnya udah fair gitu ya, wajar pairnya. Tapi PBV dari PTPP ini masih 0,19 teman-teman. Ini sangat murah, tapi ROE-nya kecil sih. Tapi kalau PTPP di harga 500 tuh harga standar. Nggak murah. Kalau di harga 200-an tuh baru murah si PTPP seperti itu. Nah, kita lihat PTPP teman-teman di sini. Nah, ini asingnya masuk teman-teman. Kita lihat di sini, kita lihat asingnya dulu. Doang aja. Nah, yang masuk itu adalah kode broker ZP, AK, dan CC, teman-teman. Nah, mungkin asingnya ini ya guys ya, mengetahui bahwa Indonesia tuh mau pindah IKN dan ngelihat apa namanya IKN Indonesia itu loh, istananya IKN tuh ada kayak itu loh. Kayak kelawar gitu ya. Kalau itu disebut Garuda kayaknya nggak masuk. Kita lihat aja ya. Apa namanya, Istana IKN nih kalau disebut Garuda nih nggak masuk ini kayaknya. Gambar nih guys ya. Ini kayak gini nih. Nah, ini bukan Garuda nih kayak gini. Kalau menurut saya sih ini kayak kelelawar gitu ya. Mungkin ini orang asing ngira Indonesia tuh mau bangun ini loh. Rumah Batman gitu ya mungkin ya. Beli gitu. Beli konstruksinya gitu guys. Parah banget guys. Kalau menurut saya sih ini bukan, ini lebih ke kelelawar bukannya ke apa namanya Garuda gitu. Oke, PTPP intinya bagus lah. Jadi agak tenang maybe kalau beli PTPP. Harusnya sih kemarin beli PTPP ya, jangan Wika ya. Kalau PTPP pasti saya masih hold. Oke, kita lihat sini untuk PTPP guys, karena asingnya masih masuk dan hari ini itu transaksinya terbesar dalam sejarah PTPP, teman-teman. Ini lihat aja, ini transaksi terbesar dalam sejarah loh. Ini belum pernah PTPP itu volumenya segini. Ini volumenya sampai sini, ini belum ada dalam sejarah guys. Nggak ada. Belum ada. Dari awal IPO PTPP ya di 2010, belum pernah transaksinya itu tembus 253 miliar. Baru kali ini. Nah, kemungkinan besok masih akan naik. Kalau menurut saya teman-teman, karena ini udah deket banget ya. Udah deket banget dari 500. Kemungkinan akan bisa lah ngehit ke 500 untuk PTPP. Jadi kita bisa ngelihatin besok untuk PTPP untuk targetnya sekitaran 500 teman-teman. Nah, selamat nih bagi teman-teman yang masih hold PTPP dari bawah. Ya, besok bisa lah dipantau sampai ke 500. Oke, lanjut saham konstruksi yang kedua. Itu saham dari Adikarya guys. Kita lihat Adi di sini juga sama posisinya. Kalau Adi ini transaksinya ya udah pernah sih gede di sini ya di Februari ya 2014 itu pernah transaksi segitu si Adi. Tapi Adi ini lebih kecil dari PTPP ya, dia transaksinya itu cuma 123 miliar ya. Masih jauh lebih gede sih PTPP. Nah, di sini untuk Adi, YP dan AK ini asingnya juga masuk teman-teman ya di saham Adi. Kalau masalah fundamental Adi juga ya masih bagus, tapi lebih bagus PTPP. Begitu guys. Nah, kalau dibanding Wika ya, kalau Wika kan minus yang kita nggak bisa baca gitu ya fundamentalnya. Jadi saya kira besok Adi juga menarik buat di trading teman-teman, untuk targetnya maybe di pucuk sini teman-teman. Nah, ini pernah bentuk di sini ya. Nah, ini guys, lihat ya. Lihat garis warna merah di sini. Nah, ini pernah Adi di tanggal 15 Februari. Apakah akan ngejar mungkin di targetnya sekitaran 350 teman-teman untuk si Adi? Apakah bisa? Kita lihat besok teman-teman. Tapi ya bagi teman-teman yang trading ya mungkin targetnya mungkin kalau udah sampai 330 ya mungkin bisa di sell aja untuk si Adi. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu DKFT teman-teman. Kita lihat DKFT. Nah, DKFT di sini juga apa namanya ngegas hari ini. Apakah bisa ke 140? Kita lihat ya DKFT ya. Tren guys nih DKFT. Nah, DKFT di sini juga fundamentalnya sangat-sangat bagus teman-teman. Lihat aja di sini untuk DKFT ya. Consumer financing industry. Nah, di sini untuk profitnya itu naik banyak dari 41 ke 151, untuk pairnya itu cuma 2 kali guys. Jadi sangat murah untuk ke DKFT teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Mungkin teman-teman, gue nggak suka nih konstruksi. Nah, bisa masuk ke DKFT.
Ini ada KK, ada FS masuk teman-teman di saham DKFT dengan AVG-nya 121. Nah, berarti top buyer-nya itu pada beli di harga close teman-teman. Nah, bagi teman-teman ikut DKFT bisa ambil 121, untuk TP-nya ambil di 125 sampai 130. Oke, kita lanjut saham yang terakhir guys, yaitu saham dari BTPS. Nah, BTPS ini yang menarik guys, ini masih di bawah teman-teman. Nah, kalau yang tadi PTPP AD DKFT itu mungkin buat trading singkat-singkat cepet-cepet. Nah, kalau mau nge-swing agak lama ya mungkin ini, yaitu BTPS teman-teman. Lihat, BTPS itu sebenarnya kalau teman-teman ada di sini, nah saham-saham kayak gini nih yang enak buat di swing, teman-teman. Lihat aja ya, BTPS itu udah turun terus dari sini, dari 4.000 turun terus, ini turun, lihat aja di sini. Nah, teman-teman lihat di sini di tanggal sekitaran 29 April di sini mentok, tek, tek, gitu ya. Terus dia naik dikit, tek, tek, tek. Nah, ini garisnya lurus teman-teman, lihat tuh. Nah, yang beda kan di sini kan gini ya. Nah, kita kasih garis dari sini tuh begini, gitu. Nah, ini kan, tuh, bener ya. Nah, terus saat udah sampai di sini, ya, saat udah sampai di sini, garisnya udah begini, teman-teman, udah lurus, tuh, ya kan? Udah lurus begini kan, kayak gini. Ya, walaupun ada gelombangnya, tapi kan dia lurus, guys. Namanya ini sideways. Biasanya, guys, saham yang seperti ini. Ya, ini kan dalam jangka panjang nih, ya kan, bertahun-tahun kan, 2-3 tahun di sini. Saham yang udah turun bertahun-tahun, guys, terus dia itu udah kayak set gitu ya, mentok gini, itu lanjutnya akan naik, teman-teman. Nah, ini udah sideways sebulan, mungkin dari ini April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan malah. Ya, di sini udah sideways 4 bulan. Nah, harusnya sih akan kayak gitu, guys. Nah, mungkin set, nah kayak gitu. Nah, saham-saham kayak gini nih yang enak buat di swing sebenarnya. Nyari saham yang di lembah, kayak gitu. Nah, kalau mau lihat lebih jelas, teman-teman bisa istilahnya itu digedein time frame-nya. Nah, misalnya dijadiin setahun. Oh, kok setahun? Misalnya salah setahun tuh di sini. Setahun lah, setahun. 3 bulan. Nah, ini 3 bulan guys, kelihatan. Kelihatan toh? Nah, 3 bulan toh. Turun terus dari tahun 2021 gitu, set. Nah, ini udah hijau di sini. Lihat tuh. Nah, nyip-nyip. Nah. Kayak gitu guys maksudnya kan. Nah, kelihatan kan kalau dikecilin time frame-nya. Nah, ini guys yang enak kalau dibeli kayak gitu, guys. Jadi sebenarnya kalau swing itu ngambilnya yang di bawah-bawah seperti ini. Nah, kita lihatin dulu aja untuk BTPS ini fundamentalnya gimana. Nah, fundamentalnya BTPS ini memang profitnya turun, guys. Turun ya. Tapi teman-teman kalau lihat di sini ya, untuk profit BTPS sebenarnya waktu BTPS di harga 3.000 ya, di sini waktu tahun 2020 kan pernah ke 3.000 tuh. Itu profitnya 400 miliar, sekarang 500, lebih gede. Tapi harganya jauh. Kayak gitu, guys. Ya. Jadi kalau seperti ini saya kira udah mentok lah. Di PRN juga 8, untuk PBV-nya 0,9, dan ini juga salah satu perusahaan atau bank syariah terbesar juga, nomor 2 setelah BRIS gitu ya. Jadi istilahnya ini juga bagus lah buat di teman-teman beli, dan di sini juga dia bagi dividen rutin. Kalau menurut saya guys, kalau teman-teman mau sabar, ini bisalah ke 1.400 untuk si BTPS. Ya mungkin window dressing lah, bisa lah. Akhir tahun gitu ke 1.400 harusnya sih bisa untuk si BTPS. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Erin, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.